Mana naik dong Widya. Ini belum ada yang naik. Nyariin Bu Widya di Putri. Naik aja kalau mau naik, nggak apa-apa. Mau naik tuh. Siapa lagi yang mau naik? Yang suka hujat-hujat saya, ayo naik. Iya, saya Linda. Iya, Linda. Saya mana pernah takut saya mah sama Allah. Ngapain takut sama manusia? Kalau kata-kata saya A nggak akan berubah menjadi Z. Ingat. Walaupun kamu ya DM sama seseorang yang minta bertemu, damai, dan sebagainya. Nggak usah munafik kamu jadi orang. Nggak usah munafik. Saya akan gulung habis kamu. Katanya kamu lebih hebat. Anda akan membuktikan kamu jauh lebih hebat dari Widya. Ya kan? Coba kita tunggu. Siapa yang lebih hebat? Saya mah orangnya slow, tapi pasti langkah-langkah saya seperti main catur. Akan saya matikan sampai ke bentengmu. Itu aja. Kuda-kuda saya beda dengan cara-cara kamu. Nggak level ya? Betul, nggak level dong. Saya orang deso. Kalau kamu kan orang kaya. Pendatang, baru datang ke kampung yang namanya Lampung kan. Kalau kita asli, orang-orang deso, ya kan? Orang bodoh, nggak level sama kamu sekolahannya dari brandednya. Beda lah. Kalau saya mencari orangnya halal. Ya kan nggak memaksa orang kalau minta bantu harus bayarannya sekian miliar. Enggak. Ya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Enggak. Kita nggak merasin orang-orang di rakyat Indonesia. Nggak akan saya. Ya saya orang deso. Ya. Kamu katanya nggak level sama kamu ya dari itunya penampilan. Ya saya orang deso, orang preman biasa. Ya saya. Ya Bu. Jauh, kalah jauh penampilan. Kamu bedaknya tebel berkilo-kilo. Setiap hari Bedaknya kamu ke tebel. salon. Enggak, kita enggak. Tapi boleh dites kemampuan Anda dengan kemampuan saya, boleh dites. Kamu udah mulai tahu kan, lihat kan? Ya kan, sampai keluargamu, sampai kamu punya ibu tiri, adik masih sekandung sama kamu, masih satu bapak aja saya tahu umurnya udah kelas berapa masih di SD. Ibu tiri kamu masih ada, ayo orang tua kamu udah nggak ada. Ayo, sehebat mana kamu? Ya kan? Alis sulam, bibir sulam, enggak, ya. Pamer saya di atas ini, enggak. Ingat, kamu bilang, saya selalu simpan loh kata-kata kamu. Saya jauh lebih hebat dari kamu, Widya. Ya kan? Kamu bukan level saya, jadi saya catat itu. Ya, caranya. Ya. Sama kamu korek-korek, katanya saya mantan TKW lah, punya surat cerai katanya, ya kan? Punya anak berapa katanya? Nah itu di situ aja kamu, tapi kamu jangan marah kalau saya udah korek lebih dalam lagi. Kalau kamu mengorek saya hanya beberapa meter, saya ratusan meter mengorek dirimu. Sekilo ya Bu ya. Itu saya, ingat bro. Ya, pemberitaan televisi baru geger itu diawali dari saya. Kata yang namanya Nadir 1123 tadi. Kamu hanya koar-koar. Tanpa Widya koar-koar di media sosial, nggak ada yang tahu kasus ini dikelola sama siapa. Ingat, korupsi juga begitu ya. Orang-orang di istana banyak yang dilindungi. Menterinya yang diinin, ya. Kamu kira orang-orang istana nggak banyak yang korupsi? Ini saya mau balas komenan nih dari abangnya nih ya. Menurut saya simpel bang. Tuh kan, polisi cukup buka CCTV dan HP para korban. Ya kalau kayak gitu mendingan nggak usah cari pemeran pengganti bang. Ya kalau buka CCTV dan juga buka handphone para korban. Gitu loh. Kalau sampai dibuka CCTV ketahuan semua pemeran utamanya. Gitu bang, sia-sia mereka menuduh Peggy Setiawan.
gitu. Dan juga pesan saya buat kepolisian, cepat dituntaskan deh. Jadi otak ini nggak semakin sepaneng nih guys. Pusing saya mikirin kasus ini ya. Ya, jadi Pusing sekali mikir lagi saya kasus. tegaskan kalau Peggy ini jangan lagi ada kata-kata serat tangkap ya teman-teman ya. Karena Peggy ini bukan serat tangkap, sengaja ditangkap. Ngerti nggak? Nih, pernah jadi korban tukar kepala. Ya, gue kasih tahu nih. Ya. Jadi Peggy itu tukar kepala. Jadi kepala aslinya yang busuk itu diumpetin, dipiara. Toh, carilah kepala orang lain yang menurutnya itu lemah, nggak melawan kayak gitu, nggak ada kekuatan. Ternyata ya, yang membela Peggy Setiawan banyak banget. Nah inilah, ini yang namanya keajaiban, ya, keajaiban perbuatan baik yang sudah dibuat oleh Peggy, sehingga banyak orang yang simpatik. Ya, ini aslinya kelabakan ini pihak kepolisian. Udahlah Pak, dilepas saja Pak, tutup kasus Pina, udah. Ikhlas netizen nih, mau Pina mau jadi apa terserah sana, udah. Ya, lepasin aja si Peggy Setiawan. Udah selesai, anggap nggak ada masalah. Salam akal sehat. Selamat pagi, Bapak Listio Sigit Prabowo. Kalau memang Anda bukan salah satu bagian dari mereka, segera selesaikan kasus ini, Pak. Karena semakin ke sini, Anda semakin mendapatkan malu, bukan mendapatkan kebenaran. Sekarang pertanyaan yang dilontarkan dari kuasa hukum Polda Jawa Barat itu ditertawakan oleh seorang kuli bangunan. Jadi kalau menurut saya, segera selesaikan, Pak. Semakin lama hanya membuat Anda malu. Cuma sayangnya, para anggota, para oknum ini tidak mempunyai malu, nggak sadar. Karena semakin kesini, semakin mereka mencari bukti untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan adalah pelaku. Bukannya semakin mendapatkan bukti, malah semakin mendapatkan malu. Warga di negara Indonesia ini udah nggak bodoh, Pak. Jadi saya mohon kalau Anda memang bukan salah satu dari mereka, selesai, tangkap siapa yang pelaku sebenarnya. Selama proses sidang gugatan pra-peradilan ini dilakukan, ya cukup fair, cukup tertib dalam menjalankan proses persidangan, tidak berat sebelah, ya cukup seimbang, tidak ada hal-hal yang menyimpang, tidak ada hal-hal yang membuat keraguan. Mudah-mudahan saja apa yang disimpulkan, apa yang nanti akan diputuskan sesuai dengan faktualnya. Ya, kebaikan untuk Indonesia bukan kebaikan untuk satu atau dua pihak. Karena rasanya kita semua butuh keadilan terkait apa yang diajukan. Bila benar, katakan benar. Bila salah, katakan salah. Ya, cukup fair. Namun, aku hanya ingin mengingatkan. Bila gugatan pra-peradilan tersebut diterima, itu bukan berarti semua selesai. Karena mungkin saja pihak-pihak terkait akan mengeluarkan sprindik baru. Itu harus juga dipertimbangkan. Namun apabila gugatan pra-peradilan tersebut ternyata ditolak, itu pun bukan berarti dunia ini berakhir. Ingat, masih ada perjuangan selanjutnya yang harus dijalani, yaitu sidang pokok perkara. Dan itu harus dimanfaatkan dengan baik, karena itu adalah ujian yang sesungguhnya. Ya, itu adalah ujian yang sesungguhnya. Maka apapun hasilnya, baik sidang gugatan tersebut diterima ataupun sidang gugatan itu pun ditolak, sama-sama memiliki konsekuensi dan impact yang harus dipersiapkan. Maka apapun hasilnya, patut disyukuri dan patut juga kita perhatikan dengan cermat.